Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba kaji yaitu surat Maryam. Surat Maryam ayat yang ke-58 sampai dengan 59. Dikemukakan di dalam ayat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya. Itu adalah surat Maryam ayat yang ke-58. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat atas mereka. Minan nabiyina, daripada para nabi, min zurriyati Adam, dari zuriat, dari keturunan Adam alaihissalam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari orang-orang yang kami bawa, dan dari orang-orang yang telah kami angkut di dalam perahu ma'anuhi, ma'a Nuh, beserta Nuh alaihissalam. Ya. Di dalam periodenya Nuh alaihissalam ini memang ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu terjadinya air bah. Ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Nuh dibawa bersama Nuh di dalam perahu, sehingga mereka menjadi selamat terhadap air bah tersebut. Wa min zurriyati Ibrahim, dan dari zuriyah dan dari keturunan Ibrahim, wa Israel, dan Israel. Israel ini adalah Nabi Yakub maksudnya. Jadi Nabi Yakub mendapat julukan yaitu Israel. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang telah kami berikan hidayah, yang telah kami berikan petunjuk, wajtabaina, dan kami telah pilih. Idza tutla alaihim, apabila dibacakan atas mereka ayatul Rahman, ayat Ar-Rahman, maksudnya ayat Allah yang Maha Pemurah. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, kharru sujjadan wa bukiyan, maka mereka tersungkur, wajahnya menghadap ke bumi, mereka tersungkur sujadan, dalam keadaan sujud
wa bukiyan dan menangis karena takut kepada Allah. Mereka sujud lagi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira terjemahan daripada surat Maryam ayat yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina. Bermula mereka adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka minan nabiyyina daripada para nabi, yakni para nabi yang telah disebutkan dari awal surat sampai ayat ini. Dari awal surat yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-58 diceritakan di dalam ayat-ayat tersebut para nabi. Wa mimman hamalna ma'anu, dan dari orang-orang yang telah kami angkat, yang telah kami bawa di dalam perahu bersama Nuh. Di para nabi dan orang-orang yang telah kami bawa, kata Allah, yang telah kami angkut bersama Nuh. Nah, mereka itulah Allah curahkan berbagai macam kenikmatan atas mereka. Wa mimman hamalna ma'an Nuh, dan dari orang-orang yang kami angkut, dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh di dalam perahu, yakni dari keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nuh di perahu, dan mereka adalah para keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Sebab kenabian diberikan kepada keturunannya, yaitu keturunan Nuh alaihissalam. Nah, mereka juga adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min zurriyati Ibrahim wa Israila, dan dari zuriyah atau keturunan Ibrahim alaihissalam wa Israil, dan Israil, yakni dari keturunan Ismail dan Ishak. Jadi Ibrahim itu mempunyai dua anak yang tertuang di dalam Quran, Ismail dan Ishak. Dari dua orang inilah maka turun temurun ada yang menjadi nabi. Sebetulnya Ibrahim itu di dalam Alkitab istrinya bukan dua, tambah satu lagi ketura. Ya, ketura itu dari ketura Ibrahim mendapatkan 6 anak, tetapi dari ketura tidak ada satupun menjadi nabi. Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan 2 orang saja dari keturunan Ibrahim, dari Hajar dan dari Syarah. Dari keturunan inilah, dari 2 istri inilah maka mendapatkan beberapa orang nabi, yaitu istri yang pertama melahirkan Ishak alaihissalam, istri yang kedua yaitu ibunda Ismail melahirkan Ismail alaihi salam. Wa min zurriyati Ibrahim wa Israila, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, yakni dari keturunan Ismail dan Ishak.
serta Israel, yaitu Yakub alaihi salam, serta Musa, Harun, Zakaria, Yahya dan Isa. Nabi-nabi itulah dari kedua keturunan itulah, keturunan Ismail dan Ishak, Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Penutup segala nabi, khatamun nabiyya anbiya'i wal mursalin. Khatamun nabiyya anbiya'i wal mursalin. Penutup segala nabi dan rasul jatuh dari keturunan Ismail alaihissalam. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup segala nabi, penutup segala rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlahir dari keturunan Ismail alaihissalam. Mereka-mereka itulah yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Yang Allah berikan nikmat kepada mereka, khususnya nanti nikmat di akhirat. Wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang telah kami berikan hidayah, dan dari orang-orang yang telah kami berikan petunjuk, yakni orang-orang yang telah kami beri hidayah kepada Islam. Jadi mufasir ada yang mengemukakan bahwa wa mimman hadaina, dan dari orang-orang yang telah kami berikan hidayah, maksudnya hidayah kepada Islam. Jadi alhamdulillah kita ini masuk orang yang dipilih oleh Allah. Kita nggak kenal siapa Muhammad, kita juga nggak kenal para sahabat, lawang udah 14 abad lebih yang lalu. Tapi kita bisa memeluk Islam karena ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara juga saat ini banyak orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, miliaran orang tidak beragama Islam, tidak memeluk Islam. Artinya mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri. Hidayah itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Asbab hidayah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Asbab hidayah, kita bisa mengenal dinul haq. Asbab hidayah, kita bisa mengenal dinul haq, agama yang benar, agama yang bisa membawa keselamatan kita di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan itu patut disyukuri. Ketimbang kita mendapatkan harta yang sangat luar biasa, maka yang lebih patut disyukuri adalah hidayah. Gak semua orang mendapatkan hidayah. Ya, hidayah ini adalah hak prerogatif Allah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, maka Allah kemukakan di dalam Al-Quran, laisa alaikum hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Tidak ada kewajiban kalian memberikan hidayah kepada mereka, walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi ada satu kaul, Kanjeng Nabi Muhammad saja nggak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Talib. Senajan nangis-nangis Kanjeng Nabi, ya ummi, ya ammi, dia minta kepada pamannya itu, kul asyhadu alla ilaha illallah. Enggak, tetap Abu Talib meninggal atau mati dalam keadaan musyrik. Ya ammi, wahai pamanku, katakan sekali saja. Ya ammi, katakan sekali saja. Wahai paman, katakanlah sekali saja untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, agar aku nanti menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya engkau adalah masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman.
Ternyata tidak. Enggak bisa. Nabi Muhammad. Ternyata tidak. Memang hak Allah. Hak Allah lah yang memberikan hidayah. Bukan manusia. Makanya Allah kemukakan di dalam Al-Baqarah, "Laisa 'alaikum hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha." Bukan kewajiban atas kalian memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah, yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya kong ya, patut bersyukur atas hidayah yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan sampai kita lepas tuh hidayah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kalau bicara sakratul maut, aduh, ngeri kong. InsyaAllah kita kasih umur panjang, kita akan membahas nanti berkaitan dengan sakratul maut. Wajtabaina, dan telah kami pilih, dan orang-orang yang kami berikan hidayah, dan orang-orang yang kami telah pilih, yakni hamba-hamba yang kami pilih, sehingga kami jadikan mereka para nabi. Sehingga kami jadikan mereka para nabi. Emang Rasulullah bercita-cita pengen jadi nabi? Kagak. Emang Isa alaihissalam sangat berkeinginan jadi nabi? Kagak. Yang menjadikan mereka nabi adalah Allah, yang memang mereka layak dipilih oleh Allah menjadi nabi. Ibrahim layak dipilih Allah jadi nabi, Ismail dan Ishak begitu juga, sampai kepada nabi-nabi berikutnya. Mereka itulah yang dipilih oleh Allah. Dari sejak zaman Nabi Adam, Nuh, dan terus kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah yang pilih mereka jadi nabi. Bukan mereka yang berkeinginan jadi nabi. Iza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka, kepada para nabi, kepada orang-orang yang Allah kasih petunjuk, dan kepada Allah, dan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, iza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, kharru, mereka tersungkur sujadan, dalam keadaan sujud, wa bukian, dan mereka dalam keadaan menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kong ya, itu orang udah makrifatnya sangat luar biasa. Makrifatnya kepada Allah sangat luar biasa. Dibacakan saja ayat-ayat Allah, mereka udah tersungkur, mereka sudah bersujud, mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita mohon kepada Allah, Allahumma sabbit qulubana ala dinil Islam. Ya Allah, tetapkanlah hati kami. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agama Islam, di atas agama yang hak, di atas agama yang benar, yang akan menyelamatkan kami dari siksa kubur dan siksa akhirat, yang memberikan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma sabbit qulubana ala dinil Islam. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, tetapkanlah hati kami di atas agama Islam, yaitu agama yang hak.
Kong ya. Itu saja insya Allah besok kita akan lanjutkan surat Maryam ayat 29. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa membahas, mengkaji apa-apa yang Allah inginkan melalui Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana ya? Sana.